Oke baik, selain, penyakit ya, ada beberapa penggunaan, obat yang juga dapat berkaitan dengan, peningkatan, berat badan ya, termasuk di dalamnya ini ada insulin ya, kortikosteroid, dan beberapa antidepresan ya, kemudian antipsikotik juga. Kita sudah membahas juga ya antipsikotik maupun antidepresan yang bisa menyebabkan peningkatan berat badan serta beberapa antikonvulsan. Nah, BMI atau Body Mass Index dan lingkar pinggang, nah ini menjadi apa penanda ya atau menjadi parameter untuk memprediksi ya risiko terjadinya penyakit ya. Jadi dilihat dari nilai BMI-nya maupun dilihat dari nilai lingkar pinggangnya. Nah, ini. Nah, risiko penyakitnya ini di sini ada diabetes, hipertensi dan kardiovaskular ya. Nah, ini kategorinya underweight berarti di bawah normal gitu ya, berarti sangat kurus ya. Mungkin normal, overweight berlebihan, nah obesitas dan ada ekstrim obesitas ya kategorinya. Nah, ini nilai BMI-nya. Di ketika seseorang nilai BMI-nya berkisar antara 25 sampai 29,9 misalnya, ini termasuk overweight, belum obesitas sebetulnya ya. Karena seseorang dikatakan obesitas ini di ketika nilai BMI-nya 30 sampai dengan ini ya 40 bahkan lebih dari 40 ya. Ada kelas-kelasnya 30 sampai 34,9 ini kelas 1 di mana mereka-mereka yang termasuk obesitas kelas 1, nah pada usia kurang dari 40 atau pada bukan usia ya, pada laki-laki yang lingkar pinggangnya kurang dari 102 cm atau pada wanita kurang dari 89 namun nilai BMI-nya sekian ya. Nah, ini resiko mereka untuk mengalami DM tipe 2, hipertensi, kardiovaskular ini tinggi ya resikonya. Nah, ini pada orang-orang, pada laki-laki yang lingkar pinggangnya lebih dari 102, pada perempuan lebih dari 89, resiko mengalami penyakit DM, kardiovaskular, dan hipertensi ini sangat tinggi. Cara membaca tabel seperti itu ya. Nah, pada pasien yang mengalami ekstrim obesity, obesitas ekstrim ya dengan BMI-nya lebih dari sama dengan 40, nah risiko mereka dan lingkar pinggang ini ya atau ini risiko mereka untuk mengalami 3 penyakit tadi entah itu DM tipe 2 ataupun hipertensi ataupun gangguan kardiovaskular ini sangat tinggi ya. Ini sangat besar risikonya atau mereka sangat mudah, lebih mudah mengalami penyakit-penyakit ini, diabetes tipe 2, hipertensi maupun kardiovaskularnya. Jadi lebih berisiko atau risikonya sangat tinggi. Oke. Nah, adapun tujuan atau ya tujuan dari pengobatan atau dari penanganan obesitas ini adalah mengontrol atau mengelola berat badan pasien ya. Kemudian membantu menurunkan berat badan ya atau menjaga berat badan pasien yang sudah sesuai gitu ya, dijaga berat badannya dan termasuk juga perlu mempertimbangkan kondisi klinis pasien ya. Oke, kemudian nah untuk keberhasilan terapi obesitas ini tentunya juga perlu didukung oleh beberapa hal.
termasuk di dalamnya adalah mengurangi intake kalori, asupan kalori ya. Jadi mengurangi tadi kalori intake-nya, kemudian harus melakukan exercise, olahraga secara teratur, kemudian modifikasi perilaku. Tadi ada beberapa perilaku yang tidak sehat yang bisa meningkatkan berat badan ya, contohnya tadi mager, malas beraktivitas fisik gitu ya. Nah, dengan ataupun tanpa bantuan terapi farmakologi atau dengan atau tanpa pembedahan ya, pembedahan. Jadi mau pada mereka-mereka yang mendapatkan terapi farmakologi obesitas maupun tidak, tetap perilaku-perilaku ini harus dilakukan, ya. Termasuk mereka juga yang akhirnya harus diberikan tindakan pembedahan misalnya, nah tetap harus diikuti dengan perubahan gaya hidup ya, modifikasi gaya hidup. Nah, penurunan berat badan yang diizinkan pada penderita obesitas ini mencapai 5% ya, 5-10% dari berat totalnya. Kalau berat badannya 100 kilo, berarti 10%-nya atau 5%-nya 5-10 kilo. Penurunan berat badan yang diharapkan ya dari pemberian atau dari ya pemberian terapi ya. Nah, namun selain menilai atau selain berhasil menurunkan berat badan, faktor lain yang juga harus dipertimbangkan untuk menilai keberhasilan terapi untuk obesitas ini adalah adanya perbaikan untuk kondisi komorbidnya ya, misalnya pasiennya obesitas dan juga hipertensi. Nah, tidak semata-mata berat badannya turun gitu ya, terus akhirnya berarti kesehatannya baik juga, tetapi juga perlu menilai kondisi komorbidnya tadi hipertensi. Berarti kalau hipertensi blood pressure-nya atau tekanan darahnya juga harus kita ukur gitu. Harusnya mereka-mereka yang obesitas dan hipertensi tekanan darahnya juga terkontrol. Kemudian mereka obesitas dan juga DM misalnya harus juga ada improvement, perbaikan pada nilai gula darahnya. Atau pada mereka juga misalnya mengalami dislipidemia, ya harus juga mengalami perbaikan nilai lipidnya. Jadi tidak semata-mata menilai jumlah atau ya jumlah berat badannya yang berkurang ya, tapi juga perlu melihat perbaikan pada kondisi-kondisi komorbidnya jika pasien memiliki komorbid. Oke, kemudian nah ini beberapa diet gitu ya, sudah ada maksudnya beberapa diet sudah pernah direkomendasikan atau banyak lah diet-diet ya yang yang terbukti bisa menurunkan menghilangkan berat badan ya. Nah, sebetulnya target yang diterima, penurunan berat badan yang diterima ini yang sehat gitu ya, berkisar 0,5 sampai 1 kilo per minggu ya, dengan diet yang seimbang ya. Seimbang artinya tetap ada asupan lemak, ada asupan karbohidrat, dan ada asupan protein. Jadi kalau misalnya diet yang penurunan berat badannya juga terlalu ekstrim, misalnya dalam 1 minggu bisa menurunkan 10 kilo, nah itu juga sebetulnya kurang reasonable, kurang bisa diterima, atau bisa jadi malah tidak sehat ya. Jadi yang sehat, yang baik itu berkisar 0,5 sampai 1 kilo per minggu dengan menjaga atau ya dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu artinya menjaga asupan ya karbohidratnya, ya lemaknya, ya proteinnya.